Shalom, selamat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Dharma Judika Sianturi dengan NIM 2004541, Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga pada saat ini saya boleh menyampaikan materi ataupun khotbah secara singkat mengenai materi seminar pendidikan agama Kristen yang telah diajarkan oleh Bapak Suka. Adapun materi itu yang pertama mengenai Yesus Kristus, yang kedua tentang dosa dan keselamatan, yang ketiga tentang ilustrasi roda, yang keempat tentang Alkitab, yang kelima tentang marketplace ministry, yang keenam adalah The Bible on Leadership. Baik, untuk materi yang pertama, ada 3 poin penting yang disampaikan. Yang pertama, pernyataan Yesus tentang aku dan Bapa adalah satu, yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30. Lalu yang kedua, pernyataan Yesus, orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa, yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9. Dan yang ketiga, pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengenai materi ini, tentunya kita seorang Kristen percaya bahwa waktu hidup di dunia ini, Yesus Kristus mempunyai dua hakikat. Yang pertama, ia menjadi manusia dan ia menjadi Allah. Dengan demikian, kita mempunyai pandangan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati yang pada hakikatnya, namun juga manusia sejati. Nah, ia adalah Allah yang menyatakan diri dalam wujud manusia. Alkitab juga menggambarkan Yesus Kristus sebagai Allah maupun manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 yang berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, orang Kristen percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, yang berkepribadian, yang transenden maupun imanen. Nah, sebagai orang Kristen, saya sendiri percaya bahwa Tuhan itu telah menyatakan dirinya secara khusus melalui Alkitab, bahwa Tuhan hadir di alam semesta ini dalam pribadi maupun kuasanya. Bahkan di masa yang lampau, Tuhan hadir dalam hidup manusia, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, materi tentang dosa dan keselamatan. Seringkali kita mendengar, bahkan sudah kita ketahui tentang dosa. Apa sih arti dosa itu? Dosa itu adalah suatu kekuatan atau kuasa yang sangat mengancam manusia, yang membuat manusia memberontak kepada Allah karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Nah, dosa itu tidak sama dengan kesalahan, yaitu pelanggaran manusia terhadap hukum dan tatanan yang ada. Kalau hanya kesalahan, maka orang bisa melepaskan diri dari kesalahan itu dengan cara maupun dengan kekuatannya sendiri. Nah, dibahas dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Kesadaran terhadap adanya kedua hal ini sangat diperlukan oleh manusia pada masa saat ini. Itu suatu hal yang sangat urgent karena berujung pada perpisahan hubungan Allah dengan manusia maupun dalam kematian kekal yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Nah, dan tanpa Allah, maka manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena ia tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu mempunyai kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan, apalagi berbicara mengenai dosa dan karya penyelamatan. Topik ini tercatat di dalam Alkitab yang merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia. Lalu,
mengenai hal ini, manusia itu benar-benar sangat membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itulah hanya keselamatan inilah yang dapat diberikan oleh Allah sendiri, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, konsep inilah, konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama itu dapat dilihat dari arti keselamatan itu sendiri, yang dalam Perjanjian Lama menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang memberikan anugerah keselamatan, dan Allah sendirilah yang menjadi pelaku utama keselamatan dari manusia. Baik, mengenai tentang keselamatan ini, berarti kita itu menerima hidup kekal jika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada dalam Alkitab, pada kitab Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hanya satu jalan menuju keselamatan, dan itu bukanlah jalan yang mudah. Nah, di dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 berkata bahwa dalam Alkitab dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Menerima keselamatan adalah suatu tanggapan yang berkuasa dan pribadi kepada berita kebenaran yang termasuk dalam pengampunan dosa kita. Nah, menerima keselamatan ini adalah hal yang sederhana, langsung, pribadi, dan juga publik. Doktrin keselamatan itu tidak terlalu berarti tanpa menyadari kekejaman dosa. Dosa menyebabkan keselamatan itu penting sekali. Nah, Alkitab mulai dari kitab Kejadian 3 hingga Wahyu membicarakan berulang kali tentang kenyataan dosa manusia dan intervensi Allah dalam menyediakan keselamatan. Alkitab juga menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat, yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 10-13, Yohanes 3 ayat 16, dan Yohanes 6 ayat 47. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman, bukan karena pekerjaan baik atau amal yang dilakukan oleh manusia, yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-10. Baik, selanjutnya materi mengenai ilustrasi roda. Apa saja sih yang perlu dilakukan oleh orang Kristen agar bertumbuh dengan baik? Nah, orang Kristen itu bertumbuh secara rohani yang digambarkan dalam sebuah roda yang berputar. Nah, supaya dapat bergerak, maka roda itu harus memiliki bagian-bagian yang lengkap. Yang pertama ada bagian pusat atau poros yang disebut sebagai sumber tenaga, yang kedua jari-jari sebagai penyalur tenaga, dan lingkar luar bersentuhan dengan tanah ataupun jalan. Nah, dalam hal ini kita ketahui tentang Kristus sebagai pusat, artinya Tuhan Yesus itu adalah sang sumber hidup. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai pusat ataupun poros kehidupan. Yang ketiga, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Kristus sebagai pusat itu yang tercantum dalam 3 poin. Nah, hal ini sangat-sangat penting diperhatikan oleh umat manusia. Lalu mengenai tentang jari-jari yang disebut dengan doa, doa itu digambarkan sebagai jari-jari vertikal hubungan dengan Tuhan, dan untuk implementasinya bertekun dalam doa, kita harus mengadakan waktu doa pribadi atau kelompok, memiliki pemahaman yang benar tentang doa, dan memberikan pemahaman yang benar tentang doa kepada orang lain, dan tekankan betapa pentingnya itu berdoa. Yang kedua, mengenai jari-jari, yang kedua itu terkait dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai jari-jari vertikal hubungan dengan Tuhan, yang
di mana hal ini penting karena firman Tuhan adalah pedoman utama dalam hidup. Firman Tuhan menumbuhkan pengenalan kepada Tuhan, lalu doktrin dan ajaran bertumbuh itu sangat sehat dan firman inilah menjadi nyata untuk kita terapkan. Yang ketiga, jari-jari dalam yang terkait tentang persekutuan. Nah, persekutuan ini digambarkan sebagai jari-jari horizontal, berarti hubungan dengan manusia. Nah, dalam hal ini persekutuan itu sangat penting karena secara alami manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, Allah sangat menghargai persekutuan, lalu dengan sesama teman ataupun persekutuan kita, kita dapat belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, yakni tentang bersaksi. Nah, apa sih pentingnya bersaksi itu? Yang pertama itu adalah panggilan perintah Tuhan, dan di mana dengan bersaksi itu kita dapat kuat menumbuhkan motivasi, yang implementasinya kita bisa bersaksi dengan kesaksian hidup kita, lalu dengan secara proklamasi ataupun menyatakan secara langsung. Nah, dalam hal ini dari ilustrasi roda tersebut, maka yang bisa kita ambil yang pertama, roda itu harus berjalan. Nah, jika berjalan yang terlihat adalah pusatnya, yang dimana dalam hal ini bagian luarnya itu yang dikaitkan dengan ketaatan yang bersentuhan dengan jalan ataupun tanah. Baik, selanjutnya materi mengenai Alkitab. Nah, Alkitab, berbagai bukti sangat jelas mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mengatakan sendiri bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang kedua, Alkitab dituliskan oleh lebih 40 penulis dari berbagai latar belakang dalam periode kira-kira 2000 tahun. Nah, dalam Alkitab juga mengandung banyak nubuatan. Yang keempat, Alkitab adalah firman Allah yang kebenarannya tidak dapat dielakkan lagi. Bukan hanya berisi, tetapi sepenuhnya adalah firman Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ada beberapa isi kitab yang Tuhan langsung berbicara pada manusia, seperti pada kitab Amos. Nah, Alkitab ditulis itu dalam kurun waktu 1600 tahun. Nah, bahwa Alkitab itu satu yang merangkum dari awal penciptaan dari kitab Musa sampai Wahyu. Nah, kitab pertama dalam perjanjian lama ditulis sekitar 1300 sebelum Masehi, dan kitab terakhir itu perjanjian baru ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Nah, kedua bagian Alkitab ini sangat saling berkaitan. Apa sih sebenarnya yang istimewa dari Alkitab? Nah, ini adalah buku yang tertulis nomor 1 di dunia, dan Alkitab didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947, dan yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa. Tentunya Alkitab ini dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Bagaimana sih ataupun dari manakah bahan tulis kuno Alkitab itu? Nah, yang pertama itu pesan Allah itu ditulis di batu bahasa Musa, yang kedua ditulis di tanah liat, selanjutnya ditulis di papirus, dan yang terakhir ditulis di kulit-kulit. Nah, apa saja fakta dari Alkitab ini yang ditulis oleh 40 orang? Yang pertama itu ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, dan ditulis juga oleh lebih 440 orang penulis. Bahwa Alkitab ini memberikan pengetahuan dan dapat kita pelajari dan dikaji dari salah satu kejadian yang ada di Alkitab tentang Bahtera Nuh. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk dan ukuran yang ideal untuk pembuatan Bahtera Nuh, yang dari situ jugalah Isamber K. Brunel terinspirasi membuat kapal seperti Nuh. Yang selanjutnya, Alkitab ini sangat mempunyai bukti atau secara nyata dapat memprediksi masa depan. Dalam kitab Yehezkiel juga
ada sebuah kota yang makmur, jaya, dan aman, yaitu kota Tirus. Nah, Nabi Yehezkiel memprediksi melalui tulisannya bahwa kota tersebut akan hancur dan menceritakan secara detail tentang hal tersebut, tapi tidak ada masyarakat yang percaya akan hal itu. Selanjutnya, uh, dalam kitab ini, Alkitab juga kita mengetahui bahwa Alkitab itu sebagai firman Tuhan yang dimana banyak mengandung banyak nubuatan. Nah, di dalam hal ini kegenapan dari nubuatan itu tercatat di dalam Alkitab, tetapi ada juga kegenapan yang tidak tercatat di dalam Alkitab, namun tercatat dalam sejarah manusia, dan yang membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah karena hanya Allah lah yang mengetahui masa depan manusia, sedangkan manusia itu tidak bisa mengetahui gitu. Selanjutnya materi tentang marketplace ministry. Nah, definisinya itu apa aja? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menjalani atau menghabiskan waktu di lingkungan kita, di mana kita bekerja, berbisnis, ataupun berkarya. Lalu bagaimana seharusnya kehidupan kita? Nah, mengenai materi ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana dalam hal ini, kita dapat mengetahui salah satu perumpamaan Yesus tentang gandum dan lalang yang berada dalam lahan yang sama. Tentunya hal ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Sama seperti gandum yang berada di antara lalang yang Tuhan izinkan supaya lalang itu tetap ada dan tidak tercabut. Begitu juga dengan kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan teman-teman kita maupun di luar begitu. Nah, poin yang kedua itu bagaimana seharusnya kita seharusnya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus di marketplace ini seharusnya merupakan cerminan dari nilai dan kebenaran yang kita pelajari, pahami, dan tertanam dalam hati kita. Setiap orang yang percaya juga ada Roh Kudus, maka itu menjadi saksi yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dalam Injil Matius 16 juga mengingatkan kepada kita bahwa kita itu adalah garam dunia. Jadi artinya Tuhan katakan kalau kita itu adalah barang yang mahal, dan tidak hanya itu saja, tetapi sangat berpengaruh karena garamlah yang memiliki fungsi dalam memberi rasa yang dipakai dalam memufikasi segala macam. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dunia yang menjadi terang dunia. Garam dunia dan menjadi terang dunia. Kita disebut terang dunia karena kita bisa menerangi semua orang di dalam lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan yang lain. Marketplace ministry ini artinya itu sebagai pelayanan di mana Tuhan kita tempatkan, dan kata orang tentang bekerja itu dibuatkan dari 800 kali di dalam Alkitab, sehingga kita diingat bahwa kerja bukanlah satu kutukan dan kerja bukan karena kita berdosa, tetapi dari kerja udah dari awal pun Tuhan lakukan, termasuk sampai sekarang yang Tuhan katakan dia terus masih bekerja. Mengenai tentang kehidupan kita yang relevan dengan materi ini, bahwa tingkah laku yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah dalam kasih. Kita itu menjadi garam dan terang ketika kita mengikut Yesus, karena dialah menjadi terang kita. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selanjutnya, materi mengenai The Bible on Leadership, yang dimana poin ini ada 5. Yang pertama, setiap manusia diangkat menjadi pemimpin yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, bahwa setiap orang diberi kuasa dan dikaruniai oleh Allah yang menjadikan semua orang sama-sama pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan serta seluruh unit tugas yang melekat pada dirinya merupakan pemberian Tuhan. Yang ketiga, kepemimpinan merupakan hak istimewa yang dipercayakan dan diberikan oleh Tuhan dan para pengikut. Yang keempat, pemimpin harus menunjukkan perbuatannya melalui tindakan, dan karena itulah yang menjadi faktor utama dalam sebuah integritas diri. Yang terakhir, hal yang utama dalam sebuah kepemimpinan adalah kejujuran dan integritas. Materi ini, The Bible on Leadership ini mengacu pada kepemimpinan seorang diri kita sendiri sebagai umat Kristiani. Yang dalam bahasan ini, kepemimpinan atau pemimpin itu dipandang dari segi perspektif Alkitab, dalam perspektif Alkitab, bahwa kepemimpinan itu merupakan satu topik yang banyak disenangi sehingga orang-orang banyak yang mencari sumber terkait dengan hal ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan yaitu kejujuran dan integritas. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang memiliki integritas. Yang pertama adalah Zakheus, yang dimana dia diubahkan oleh kehadiran Tuhan di rumahnya, dan dimana dia berjanji akan mengembalikan semua barang ataupun uang yang hasil pemerasan dari orang ataupun hasil tipuan dia. Nah, begitu juga dengan Ayub yang menjadi pemimpin yang berintegritas dan bisa dipercaya. Ada juga tokoh Alkitab yang tidak memiliki integritas, yaitu Yudas, yang dimana dia berbuat kesalahan dengan menyelewengkan dana yang dipercayakan kepadanya, dan integritas seorang pemimpin itu bisa dilihat dari tindakannya secara nyata. Yang kedua, pemimpin itu harus menunjukkan melalui perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata manis saja, karena ini adalah menjadi ukuran utama dari sebuah integritas. Mengenai kejujuran seorang pemimpin, itu akan terbayarkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari kepemimpinan ini? Tujuan dari kepemimpinan yang dimana kita semua perlu itu adalah tujuan atau goals kita. Bekerja tanpa tujuan bisa membuat kita menjadi ceroboh. Menambahkan tujuan di setiap pekerjaan akan membuat kita dipenuhi inspirasi sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu akan lebih terarah. Kita bisa melihat dari kisah tokoh Alkitab seperti Nabi Nuh yang membuat kapal dengan tujuan memuliakan pengetahuan bahwa ia akan menyelamatkan cukup banyak manusia dari dunia yang berdosa sehingga dapat terus bertahan setelah bencana alam yang dahsyat yang pernah ada. Ini ada dalam kitab Kejadian 7. Dalam kepemimpinan itu, ketika seorang pemimpin itu didedikasikan untuk suatu tujuan, kita harus melihat bahwa pengabdiannya itu tidak tergoyahkan dan nyata. Dan ini merupakan suatu hal yang besar terjadi. Contohnya dalam kisah Raja Daud dengan kesungguhannya yang membuat bait Allah yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 29. Nah, kita sebagai seorang pemimpin tentunya harus benar-benar memiliki tujuan yang berani dan harus berintegritas. Selanjutnya, pemimpin itu harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Bisa kita lihat dari kitab Ester yang menceritakan tentang gadis Yahudi yang cantik dan menjadi ratu Persia. Ketika dia disukai oleh raja, ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang, yaitu untuk bangsanya sendiri. Nah, secara umum untuk materi The Bible on Leadership itu bahwa tujuan
kita dapat memberdayakan orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari yang tak pernah terpikirkan. Nah, kesulitan, dapat dengan cepat menghentikan seorang pemimpin yang tidak memiliki tujuan, tetapi pemimpin dengan tujuan yang kuat dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga, kita harus berpikir lebih besar, artinya, jika kita jatuh, maka kita akan masih bisa berjalan ataupun mencapai hal-hal yang lebih banyak lagi. Berbicara tentang tujuan dan tujuan ini, maka, kita bisa menjadi pedoman bagi orang-orang yang mendengarkan ataupun melihat kita bahwa untuk supaya mereka itu bisa mengikuti kita dan kita bisa bertindak dengan baik, untuk memberikan teladan yang lebih baik kepada mereka. Yang terakhir, tentunya adanya komunikasi sehingga, dedikasi ini sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan kita yang telah kita rencanakan, dari sebelumnya. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.